Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rento Saragih dengan NIM 2124060021 dari KOM A21. Di kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan materi pertemuan 3 Lab Pemrograman Web 2 dengan judul materi yaitu variabel dan juga konstan. Di mana untuk penjelasan pertama saya akan coba menjelaskan mengenai variabel. Apa itu variabel? Variabel itu merupakan suatu nilai data, di mana kita dapat mendeklarasikan atau menampilkan variabel tersebut dengan fungsi sebagai berikut, yaitu dengan misalnya kita taruh di sini let, lalu di mana variabel sendiri itu menggunakan let sebagai deklarasi variabelnya, lalu kita taruh di sini misalnya let nama, lalu kita beri sama dengan, baru kita taruh misalnya di sini nama saya yaitu Arianto Saragi. Let di sini sebagai deklarasi variabelnya dan nama di sini sebagai nama nama dari suatu variabel yang ingin kita tampilkan. Di sini Arianto Saragi ini merupakan nilai yang diberikan, nilai yang diberikan. Kemudian kita akan cetak console.log, kemudian kita taruh di sini nama. Dan ketika kita save, lalu kita coba jalankan, maka akan tampil hasilnya di sini dengan hasilnya itu Arianto Saragi. Menampilkan variabelnya yaitu Arianto Saragi. Dan untuk seperti yang kita ketahui, manfaat dari variabel ini sendiri, yang pertama tentu saja ini variabel ini dapat bermanfaat untuk uh, dapat digunakan untuk di berbagai tempat. Lalu yang kedua itu dapat diganti atau diubah. Dan ketiga itu untuk mengetahui apa nilai yang dipresentasikan, dapat mengetahui nilai yang dipresentasikan. Dan untuk cara menggunakan variabel sendiri pada tipe data string, kita dapat menggunakannya seperti ini, console.log. Kita tampilkan di sini misalnya Arianto Saragi. Dan kita save, lalu kita tampilkan, maka akan tampil di sini Arianto Saragi dengan string variabel, dengan tipe data string variabel. Dan untuk tipe datanya sendiri dapat kita bagi variabel ini menjadi dua tipe data, yaitu tipe data string dan juga tipe data string dan juga integer. Di mana untuk string sendiri kita dapat membuatnya seperti berikut. Untuk integer sendiri dapat kita buat sebagai berikut. Misalnya di sini kita taruh fungsi let, lalu kita taruh di sini misalnya let number, let number sama dengan misalnya kita taruh nilainya itu 50, lalu kita cetak console.log nomor. Misalnya di sini kita akan berikan nilai penjumlahan, dapat kita berikan nilai penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian. Di sini saya akan coba memberi nilai penjumlahan. Di sini kita tambahkan dengan 50 juga. Lalu kita titik koma, kita save. Lalu kita tampilkan, maka akan tampil di sini. Oh sorry, di sini kita salah saya. Di sini harusnya di number untuk deklarasi variabelnya. Kita save, kemudian kita tampilkan, maka akan tampil hasilnya yaitu 100. Ini merupakan tipe data variabel yaitu tipe data integer. Dan untuk string sendiri kita dapat buat seperti ini, let misalnya menu sama dengan goreng. Kemudian kita titik koma, kemudian kita console.log. Di sini kita akan buat misalnya ini nasi ditambah dengan menu, kita titik koma, lalu kita save, lalu kita tampilkan, maka akan tampil di sini untuk tipe data stringnya sendiri pada variabel yaitu nasi goreng. Dan untuk manfaat yang dapat kita rasakan atau kita dapat lihat dari variabel ini sendiri, di mana
pada umumnya kita untuk menampilkan suatu mendeklarasikan suatu kata, misalnya Hai, misalnya untuk nama saya sendiri, Hai Arianto Saragi, misalnya kita dapat buat dengan fungsi seperti ini, console log, lalu kita beri di sini, Hai Arianto Saragi. Untuk menampilkan satu deklarasi saja, lalu kita coba jalankan, maka akan tampil Hai Arianto Saragi. Kemudian kita berikan juga dengan contoh yang sama, tapi dengan nama yang berbeda. Hai, Hai Frans Samosir. Dan seterusnya sampai dengan uh, nama yang kita tentukan, atau untuk mendaftarkan suatu, misalnya untuk absen, untuk mengisi absen atau apapun. Misalnya kita tampilkannya dalam suatu variabel menggunakan fungsi seperti ini, console log. Nah, dalam variabel ini sendiri kita dapat mendapatkan kemudahan dengan membuat fungsinya seperti ini. Let say, misalnya di sini kita taruh apanya, deklarasi variabelnya itu Hai, kemudian kita titik koma, kemudian kita taruh console log, lalu kita say plus taruh nama kita Ari Arianto Saragi, lalu titik koma, kemudian kita console log lagi, lalu kita tampilkan say plus nama kawan kita, misalnya di sini Frans Samosir, baru kita tambah, uh, kita buat dengan fungsi yang sama. Ntar kita di sini kita coba copy, baru kita pastekan, baru kita ubah. Di sini kita mendapatkan kemudahan dan kita mengubah namanya saja dengan fungsinya tetap. Misalnya di sini kita taruh di sini uh, Santo Samosir. Nah, dan ketika kita save lalu kita tampilkan, maka akan tampil deklarasi variabel yang telah kita buat tadi. Misalnya di sini Hai Arianto Saragi, Hai Pran Samosir, Hai Santo Samosir. Di sini kita diberi kemudahan dari variabelnya sendiri untuk lebih mudah untuk mendeklarasikan sebanyak-banyaknya ketimbang kita harus memberi dengan console log say Arianto Saragi, console log ini, maka di sini akan lebih mudah lah untuk menampilkan dari apanya itu sendiri, perintahnya itu sendiri. Dan untuk lanjutannya kita akan coba dengan mengupdate suatu variabel. Untuk mengupdate suatu variabel, misalnya kita beri sini contoh let benda sama dengan, misalnya di sini saya akan beri bendanya itu yaitu tas. Kemudian uh, console.log, lalu kita sini taruh benda. Nah, ketika kita sudah menampilkan variabel seperti ini, maka akan tercetak di sini yaitu tas. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Pada umumnya kita mungkin akan berpikir untuk mengubahnya dari sini saja, mengubah bendanya. Yaitu, misalnya kita di sini mengubahnya menjadi keyboard, maka akan berubah sendiri. Maka akan berubah menjadi keyboard. Tapi di sini kita tidak ingin mengganggu script yang kita telah buat. Misalnya tadi yang pada awalnya itu tas, kita tidak ingin mengganggu scriptnya ini, maka kita akan coba tampilkan atau kita coba ubah dengan menampilkan dengan membuat seperti ini contohnya, benda sama dengan kita tampilkan benda yang lain, yaitu misalnya itu mouse titik koma, kemudian kita cetak console log dan titik koma, kita save, lalu kita coba tampilkan, maka akan tampil, maka data yang pertama tadi akan diubah menjadi mouse akan diubah atau diupdate sesuai dengan kemauan kita tadi, yang awalnya tadi tas menjadi mouse. Untuk huruf seperti ini dan angka juga bisa kita buat seperti ini juga. Misalnya let's say nomor
let nomor sama dengan 10, lalu kita cari di sini console log nomor, lalu kita ubah nomornya itu nomor sama dengan, sebenarnya di sini kita bisa eh, tambahkan, kita bisa taruh fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian tadi ke dalam ini dengan eh, shorthand atau penulisan singkat. Di mana pada penulisan singkat ini kita diminta untuk menuliskan skrip kita tadi secara singkat, yang pada umumnya kita menggunakan untuk mengubahnya ini kita taruh nomor sama dengan nomor ditambah dengan uh, nomor ditambah dengan, kita menggunakan fungsi shorthand saja dengan cara plus sama dengan misalnya kita mau tambahkan dengan 30, baru kita titik koma, kemudian kita cetak console log nomor, kita save, kemudian kita jalankan, maka akan tercetak di sini 40, di mana yang awalnya tadi 10, lalu kita beri fungsi penjumlahan yaitu plus sama dengan 30, maka akan tampil di sini tadi hasilnya yaitu 40. Dan ini berikut yang nomor plus sama dengan 30 ini merupakan contoh dari shorthand atau penulisan singkat itu sendiri. Dapat kita ubah, misalnya di sini saya akan coba kurang atau mungkin dikali dengan 30, maka tampil hasilnya di sini 300. Dan untuk selanjutnya kita akan coba di sini saya akan coba menjelaskan untuk yang kedua, yaitu mengenai fungsi cons. Cons itu sendiri tidak jauh berbeda dengan variabel, di mana pada variabel kita menampilkan, kita menggunakan deklarasi variabelnya itu let, tetapi di cons kita menggunakan cons, misalnya di sini saya akan menampilkan misalnya di sini cons sekolah sama dengan misalnya sekolah asal saya SMA Santo Ignatius, lalu kita coba cetak konsol log, lalu kita taruh di sini sekolah titik koma, maka di sini akan sebentar sebentar konsol log sekolah, kita akan tampilkan di sini, maka akan tampil di sini SMA Santo Ignatius, tidak jauh berbeda. Namun apa yang membedakan variabel dengan const itu sendiri, di mana pada variabel kita dapat mengubah data, tapi pada const kita tidak dapat mengubahnya. Misalnya tadi contohnya di sini kita mengubah ini let benda tas console log benda, console log benda, lalu kita ubah di sini benda mouse console log benda, maka akan berubah menjadi mouse. Tas yang tadi pertama kita deklarasikan atau kita cetak akan berubah menjadi mouse. Dan pada cons sendiri, jika kita membuat perintah yang sama seperti ini, cons kita menggunakan ini saja, cons sekolah ini, cons sekolah SMA Santo Ignatius, console log sekolah, dan kita akan coba ubah di sini sekolah sama dengan mungkin di sini kita taruh SMA maju bersama, contohnya maju bersama, SMA maju bersama, dan kita coba cetak di sini dengan console log itu sekolah, kemudian kita save, maka akan terjadi error. Karena apa? Karena pada kondisi cons kita tidak diizinkan atau kita tidak dapat mengubah data yang telah ditampilkan pertama tadi. Maka itulah yang membedakan cons dan juga variabel sendiri, di mana variabel tadi dapat diubah sedangkan cons tidak dapat diubah.
Nah, untuk pada cons sendiri kita juga dapat menemukan yang namanya sebentar di sini, coba kita hapus ini tadi. Di sini juga kita dapat menemukan yang namanya itu template literal. Template literal sendiri apa itu? Template literal merupakan fitur yang telah disediakan pada JavaScript IS6 ini, di mana fitur tersebut berguna untuk supaya kita bisa memasukkan konstan ke dalam suatu string. Di mana pada contohnya di sini kita coba akan tampilkan cons, lalu di sini kita akan tampilkan contohnya itu cons, misalnya cons dari uh, alat, suatu alat lah. Cons alat sama dengan di sini kita akan coba cons alatnya itu misalnya di sini pulpen. Pulpen. Kemudian kita akan coba cetak console log. Kita taruh di sini, maka untuk mencetaknya ini kita menggunakan dari template literal sendiri. Untuk mencetaknya kita akan coba taruh di sini, bukan petik koma, bukan petik 2 atau petik 1, melainkan backstick. Sebentar, backstick itu sendiri. Untuk menampilkannya kita akan coba menggunakan backstick. Sebentar. Di sini kita akan coba menampilkannya ini cons alat pulpen, cons alat. Di sini telah kita deklarasikan consnya tadi. Kemudian kita akan deklarasikan menggunakan backstick. Misalnya di sini saya ingin membeli, lalu kita masukkan fungsi atau dolar di sini. Kemudian kita masukkan kurung perawal. Lalu kita akan masukkan alat tadi, alat. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita beli di sini titik koma. Ketika kita cetak, misalnya kita coba cetak dan kita jalankan, maka kan tampil di sini saya ingin membeli pulpen. Berikut merupakan contoh dari fitur dari template literal tadi, di mana di sini ketika kita buat tadi deklarasi seperti cons alat pulpen, lalu kita coba cetak console log, kemudian kita taruh di sini backstick, saya ingin membeli, kita masukkan dolar di sini, baru kita kurung kurawal, baru dalam kurung kurawal ini kita isi dengan nama variabel itu, yaitu di sini alat, lalu kita tutup pakai backstick lagi, kemudian kita beri tutup kurung, lalu kita beri titik koma, maka akan tampil hasilnya seperti berikut. Saya ingin membeli pulpen. Demikian penjelasan mengenai variabel dan juga cons dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.